Wanita berparas cantik tapi berhati busuk. Di lokasi kecelakaan mobil, orang-orang berkumpul semakin ramai. Maudi menggertakkan giginya. Kemudian dia menghadap ke arah mobil dan berkata, Yuki, kamu urus dengan baik. Berapapun yang harus dibayar, aku akan membayarnya. Tapi bisakah kamu usahakan aku dan anakku pergi ke rumah sakit dulu? Di kursi sebelah pengemudi, Yuki akhirnya membuka pintu mobil, dan saat melihatnya muncul, langsung terjadi keributan di antara kerumunan. Sangat jelas bahwa popularitasnya sangat tinggi. Kak Maudi, ternyata kamu ya. Meski kamu membenciku dan ingin balas dendam padaku, tidak seharusnya kamu melakukan ini. Yuki menutup mulutnya dan memasang wajah sedih. Damar tercengang. Tidak diragukan lagi dia adalah seorang artis. Kemampuan aktingnya sangat hebat. Air mata Maudi mengalir turun. Dia menatap Yuki dan berkata, Yuki, aku sungguh tidak sengaja dan tidak pernah berpikir untuk melakukan balas dendam padamu. Aku hanya ingin mengantar anakku pergi berobat. Tapi kecelakaan ini sudah terjadi. Bagaimana jika kita tunggu saja polisi datang untuk menyelesaikannya? Yuki memasang ekspresi kebingungan. Melihat sampai di sini, Damar mengumpat di dalam hatinya. Gila, saat pertama kali melihatnya menjadi pembawa acara, aku pikir dia orang yang cukup baik. Kalau begini, dia adalah wanita berparas cantik tapi berhati busuk. Di antara kerumunan, terlihat jelas bahwa banyak orang di sana adalah penggemar Yuki. Seseorang berteriak, dari awal aku sudah mendengar bahwa Maudi tidak senang karena Yuki merebut posisinya sebagai pembawa acara. Sekarang kelihatannya itu sungguhan. Benar, Yuki. Jangan biarkan dia pergi. Karena dia sudah berniat menabrakmu dengan mobil, sudah seharusnya kamu lapor polisi. Aktingmu bagus sekali, kenapa semua film yang kamu perankan justru ratingnya rendah? Tidak sedikit juga orang yang membuat komentar sarkasme. Maudi terpojok dan tidak berdaya, bahkan perasaannya hampir hancur. Maudi mengertakkan giginya, kemudian menatap Yuki dan berkata, Yuki, apa kamu sungguh akan berbuat sekejam ini? Aku mohon padamu, biarkan aku menyelamatkan anakku. Yuki memanyunkan bibirnya, aduh keponakanku sakit ya, tapi sekarang kecelakaan ini sudah terjadi. Jika tidak menunggu polisi datang untuk menyelesaikannya, kita harus bagaimana? Aku juga bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Suara-suara di sekitar masih terus terdengar. Yuki, untuk apa kamu omong kosong dengannya? Samuel berkata dengan sedikit marah. Tunggu saja saat polisi datang. Biar diurus saja sesuai yang seharusnya. Jangan biarkan dia pergi, nanti dia malah tidak mau mengakui. Yuki menatap Maudi, Kak Maudi, aku sangat ingin membiarkanmu pergi, tapi aku juga pertama kali mengalami hal seperti ini. Kamu juga tahu, aku tidak berpengalaman dan tidak begitu tahu harus bagaimana. Bagaimana jika kamu tetap menunggu saja? Ekspresi Maudi langsung berubah. Di dalam mobil, sebuah suara yang lembut dan lemah terdengar. Maudi menggertakkan giginya dan menundukkan kepala. Yuki, aku sungguh minta maaf. Kumohon padamu, berilah anakku kesempatan untuk hidup. Aku berlutut padamu. Sambil berbicara, dia menekuk kedua lututnya dan hendak berlutut di hadapan Yuki. Aduh, Kak Maudi, jangan begini. Yuki berteriak, tetapi tidak bermaksud untuk menghentikannya. Di balik kacamata hitam, sepasang mata justru tersirat kepuasan. Tepat pada saat lutut Maudi hampir menyentuh tanah, Damar sudah tidak tahan lagi menyaksikannya dan dia pun berjalan maju dan menarik lengan Maudi untuk menghentikannya. Jangan berlutut. Siapa kamu? Apa urusanmu? Samuel melotot sambil bertanya dan melihat Damar menarik lengan Maudi. Damar menatap Samuel dengan datar, dan di sebelahnya, Yuki juga menyadari kehadiran Damar. Pandangannya sedikit bergerak seolah mengingat Damar dan alisnya pun sedikit mengerut. Damar tidak mempedulikan kedua orang itu, dan hanya bertanya sambil menatap Maudi, apa sakit anakmu sangat berat sekarang? Iya, dia demam tinggi dan sudah mencapai 39,6 derajat, Maudi menjawab sambil menangis. Ekspresi Damar sedikit berubah, tiba-tiba dia membuka pintu mobil, kemudian mengelus kening anak itu, dan memang panasnya sangat tinggi. Dia buru-buru menggendong anak itu dan berkata, pergi ke rumah sakit dulu. Hal lainnya dibicarakan nanti saja. Apa yang kamu lakukan? Samuel langsung menghentikan Damar saat melihatnya berjalan pergi sambil menggendong anak kecil itu. Damar yang menggendong seorang anak, menoleh pada Yuki dan bertanya, ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Sekarang panas anak ini sudah mencapai 39,6 derajat. Jika panasnya tidak menurun, ini akan berbahaya. Tunggu setelah dia sudah diantar ke rumah sakit, masalah di sini akan diurus. Samuel masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Yuki langsung berkata, Kak Samuel, biarkan mereka pergi saja, ini benar ada kaitannya dengan nyawa orang.
Di samping, ada yang bergumam, ah, Yuki benar-benar terlalu baik. Melepaskan Maudi begitu saja, bukankah dia terlalu baik? Ada yang mengumpat, tapi Damar hanya mendengus dalam hati dan tidak mengatakan apapun. Yuki ini meski dia seorang jalang, tapi masih punya begitu banyak fans fanatik. Benar-benar dunia yang mementingkan wajah. Damar menghentikan sebuah taksi, lalu menempatkan anak perempuan itu di kursi penumpang dan dirinya sendiri duduk di samping pengemudi, kemudian berkata, "Rumah sakit LH." Setelah taksi mulai melaju, Damar menoleh dan melihat kening Maudi yang masih berdarah. Dia mengerutkan keningnya kemudian bertanya pada sopir, "Apa ada tisu?" Sopir itu mengangguk dan menarik beberapa lembar tisu. Kemudian Damar memberikannya pada Maudi dan berkata, "Lap dulu darahnya. Meskipun aku tidak mengenalmu, tapi aku sungguh berterima kasih banyak padamu." Maudi menerima tisu yang diberikan dan berkata sambil terisak. "Mendengar pembicaraanmu, sepertinya Yuki itu mengenalimu dan sengaja mengemudi dengan kecepatan yang tidak stabil untuk membuatmu tidak nyaman." Tanya Damar, "Apa dia punya dendam padamu?" Maudi menghela nafas dan berkata, "Di industri hiburan, generasi muda menggantikan yang tua. Saat dia baru debut, aku sedang menjadi pusat perhatian, dan posisiku selalu ada di atasnya. Sekarang karena sudah cukup lama, dia mulai membuatku jadi sasaran, dan di depan orang-orang, dia bagaikan setangkai bunga teratai putih yang polos." Sambil berkata, senyum masam muncul di wajahnya. Damar juga tidak bertanya lebih jauh, karena ini bukan urusannya. Setelah Damar bergegas membawa mereka ke rumah sakit di tempat awal kejadian, Samuel melihat orang di sekeliling yang sedang merekam. Dia pun mengerutkan keningnya dan berdiri samping Yuki sambil bertanya dengan suara pelan. "Kamu membiarkan dia pergi dengan semudah ini. Itu tidak seperti dirimu saja." Yuki mencibir, "Pria itu punya hubungan yang dekat dengan Binar, jadi kita tidak boleh menyinggungnya. Bukankah belakangan ini kita sedang membahas endorsement dan investasi film dengan Binar? Tentu kita tidak boleh mempermalukannya." Samuel tercengang dan berkata, "Tapi tidak kelihatan dari cara berpakaiannya. Itu karena dia merendah. Sebelumnya dia menghabiskan puluhan miliar untuk mendapatkan sebuah lukisan." Yuki berkata dengan datar. "Oh ya, hubungi agenku dan beritahu semua masalah ini. Rusak nama Maudi di internet, kemudian junjung aku lebih tinggi sedikit. Untuk rinciannya dia seharusnya tahu harus menulis apa." Samuel mengangguk, "Oke, aku hubungi sekarang." Pada saat yang bersamaan, di Universitas LH, Lisa dan Audrey sedang membawa papan lukisan besar sambil berjalan di taman kampus, dan mereka tampak seperti pemandangan yang sangat indah. Lisa menggerutu, "Kamu sungguh akan pulang ke kota NJ." Audrey mengangguk, "Iya. Keluargaku mencemaskan keamananku di sini, jadi mereka memintaku untuk pulang. Aku sebenarnya tidak berpikir begitu, aku begitu hebat, tentunya tidak ada orang yang bisa mengancamku. Kalau begitu, kita hanya bisa bertemu saat liburan saja." Lisa berkata sambil menghela napas. "Bagaimana denganmu? Bukankah ayahmu sudah kembali untuk mencarimu?" Tanya Audrey. "Sekarang bagaimana? Apa kamu ikut saja denganku ke kota NJ? Keluargaku sudah mencarikan guru melukis untukku." Lisa melambaikan tangannya, "Aku. Lupakan saja. Ibuku pasti tidak akan membiarkanku pergi ke kota NJ. Ayahku belakangan ini terus-terusan mencari ibuku untuk rujuk, tapi ibuku tidak bersedia. Bagaimana denganmu? Apa pendapatmu?" Tanya Audrey. "Aku." Lisa menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingin mereka rujuk, ayahku itu seorang bajingan." "Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Malam ini biarkan aku membuat acara perpisahan untukmu. Panggil juga semua teman yang kita kenal. Malam ini aku yang mentraktir," kata Lisa. Audrey mengangguk, "Iya. Ngomong-ngomong, kamu panggil Damar untuk datang juga. Dia sekarang adalah tetanggaku. Awalnya aku merasa dia cukup menarik, tapi baru 2 hari jadi tetangga, aku sudah harus pergi." "Oke, aku kirimkan pesan untuknya dulu." Lisa berkata sambil mengangguk. Bersambung.